warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazilatul Rohma. Di sini saya sebagai presentator pertama akan menjelaskan mengenai canvassing. Jadi gini teman-teman, canvassing itu sebenarnya cara promosi atau penjualan yang dilakukan dengan langsung mendatangi calon pelanggan tanpa ada janji terlebih dahulu. Misalnya kita datang ke rumah-rumah, ke toko-toko, ataupun menghubungi mereka lewat telepon dan email untuk memperkenalkan produk kita. Tujuannya agar apa? Tujuannya supaya calon pelanggan itu lebih mengenal produk, percaya pada kita, dan akhirnya tertarik untuk membeli produk kita. Metode ini bagus banget buat orang-orang yang mungkin tidak aktif di sosial media atau kurang mengenal iklan online. Memang sih kalau dipikir-pikir canvassing itu butuh waktu, tenaga, dan biaya lebih. Tapi kelebihannya itu kita bisa dapat tanggapan langsung dari calon pembeli. Jadi kita bisa tahu mereka suka, apa yang mereka nggak suka. Dengan begitu peluang kita untuk dapat pelanggan baru jadi lebih besar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang prospecting. Prospecting adalah proses mencari dan mengidentifikasi calon pelanggan potensial yang memiliki kebutuhan atau ketertarikan terhadap produk atau layanan yang ditawarkan perusahaan. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk menemukan peluang bisnis baru, membangun hubungan awal dengan calon pelanggan, dan meningkatkan pertumbuhan penjualan. Dalam praktiknya, prospecting dilakukan melalui berbagai cara, seperti riset pasar, mengumpulkan data calon pelanggan, menghubungi mereka secara langsung, baik lewat telepon, email, media sosial, maupun pertemuan tatap muka. Proses ini sangat penting karena membantu tim penjualan untuk memfokuskan upaya mereka hanya pada prospek yang memiliki potensi tinggi menjadi pelanggan aktif. Dengan begitu, perusahaan bisa bekerja lebih efisien dan efektif dalam mencapai target penjualan. Jadi, secara sederhana, prospecting bisa dianggap sebagai langkah awal dari seluruh proses penjualan. Karena tanpa menemukan calon pelanggan yang tepat, tidak akan ada transaksi atau hubungan bisnis yang berkelanjutan. Seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk poin ketiga yaitu approaching atau pendekatan, yaitu tahap awal dalam menjalani komunikasi dengan nasabah, pelanggan, atau pihak lain yang akan kita layani. Tujuannya agar membangun kesan pertama yang positif, agar hubungan selanjutnya berjalan dengan lancar. Definisi approaching adalah proses mendekati calon pelanggan dengan cara yang sopan, profesional, dan meyakinkan agar tercipta rasa percaya dan kenyamanan. Yang selanjutnya tujuan approaching, yaitu pendekatan dilakukan bukan hanya untuk menyapa tetapi juga untuk menarik perhatian calon pelanggan, membangun rasa percaya dan menumbuhkan minat terhadap produk atau layanan, serta membuka peluang untuk tahap selanjutnya dan menunjukkan citra diri dan perusahaan yang baik. Yang selanjutnya jenis-jenis pendekatan. Pendekatan dapat dilakukan dengan beberapa cara yang tergantung pada situasi dan karakter calon pelanggan. Yang pertama, personal approach, yaitu pendekatan pribadi. Pendekatan secara langsung dengan sentuhan personal, misalnya dengan nama, memperhatikan bahasa tubuh, atau membangun percakapan ringan. Contohnya, selamat pagi Ibu, apa kabar hari ini? Dan yang kedua, formal approach, yaitu pendekatan formal. Digunakan dalam situasi resmi seperti layanan nasabah di bank, lembaga keuangan, atau instansi pemerintah. Dan yang ketiga, informal approach, yaitu pendekatan santai. Biasanya ini digunakan dalam konteks promosi, event, dan media sosial agar pelanggan merasa lebih akrab. Yang keempat yaitu service approach atau pendekatan pelayanan. Pendekatan ini melalui tindakan nyata seperti memberikan bantuan, kenyamanan, atau pelayanan cepat sebelum meminta. Contohnya memberi senyum, menyapa nasabah yang baru datang sambil menyiapkan formulir transaksi. Yang poin yang keempat yaitu
tahapan dalam approaching, yaitu yang pertama persiapan atau preparation, mempelajari calon pelanggan terlebih dahulu, kebutuhannya, latar belakang, dan situasinya. Yang kedua, penampilan, menjaga kerapihan, sikap, dan senyum untuk menciptakan kesan positif pertama. Yang ketiga, penyapaan atau greeting, menyapa dengan sopan dan ramah menggunakan bahasa yang sesuai. Yang keempat, percakapan awal, yaitu menciptakan suasana nyaman melalui obrolan ringan sebelum ke inti pembicaranya. Yang terakhir, tujuan, yaitu mengarahkan percakapan ke tujuan utama, seperti menawarkan produk atau pelayanan transaksi. Jadi, approaching bukan hanya tentang menyapa, tetapi tentang bagaimana kita membangun sebuah hubungan awal yang penuh dengan rasa percaya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahap presentasi atau presentasi penjualan. Nah, pada tahap ini penjualan menjelaskan produk atau layanan yang ditawarkan dengan cara yang menarik dan jelas kepada calon pelanggan. Tujuannya supaya pelanggan tahu manfaat dan nilai dari produk yang kita jual sehingga mereka tertarik dan yakin untuk membeli kembali. Dalam presentasi ini penting untuk fokus pada solusi yang ditawarkan, bukan cuma menjelaskan fitur-fitur produk. Tahap ini juga jadi jembatan penting sebelum menuju ke tahap penutup penjualan atau closing. Handling objection, di mana handling objection ini adalah cara mengatasi keberatan pelanggan dalam suatu penjualan. Di mana itu ada beberapa cara. Yang pertama itu dengarkan keberatan dengan seksama. Yang kedua itu akui dan pahami keberatan tersebut. Yang ketiga itu tanyakan detail untuk menggali masalah utama. Yang keempat itu berikan solusi yang tepat dan meyakinkan. Yang terakhir itu pastikan pelanggan puas sebelum melanjutkan, di mana handling objection ini bertujuan untuk mengatasi keraguan pelanggan supaya mereka yakin untuk melanjutkan pembelian. Selanjutnya itu ada closing deal. Closing deal merupakan kesepakatan penutup kesepakatan, di mana itu ada beberapa tekniknya. Yang pertama itu ada closing asumsi, mengasumsikan pelanggan sudah setuju. Misalnya itu mau dikirim hari ini atau lusa. Nah, yang kedua itu ada now or never, memahami pilihan terbatas, memberi pilihan terbatas agar pelanggan segera memutuskan. Yang ketiga itu adalah closing pertanyaan, mengajukan pertanyaan yang memancing jawaban setuju. Yang keempat itu closing lembut, pendekatan tanpa tekanan seperti menawarkan bantuan buat proposal. Yang terakhir itu adalah closing langsung, meminta keputusan tegas dari pelanggan. Nah, di mana tujuan dari closing deal ini adalah menutup transaksi dengan lancar dan membangun hubungan baik jangka panjang. Sekian dari saya, terima kasih.